Danau Maninjau adalah sebuah danau di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara Kota Padang dan 36 km dari Bukit Tinggi, 27 km dari Lubuk Basung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afizah, NIM 21231021 dari jurusan Pendidikan IPA, kelas IPA B. Baiklah, di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekologi. Di sini saya ingin mengobservasi Danau Maninjau, itu tentang limbah, dampak limbah kepada ekosistem yang ada di Danau Maninjau. Di sini saya dapat berbincang-bincang dengan Bapak Wali Nagari Koto Melintang, dan saya juga dapat berkesempatan berbincang-bincang dengan salah seorang pedagang ramba yang ada di Danau Maninjau ini. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Afizah dari salah satu mahasiswa Universitas Universitas Padang jurusan Pendidikan IPA. Tujuan saya di sini untuk memberitahu Bapak wawancara tentang Danau Maninjau ini, tentang IPA yang juga ke danau. Jadi sebelum kita mulai wawancaranya, baiknya kita kenalan dulu. Terima kasih, Nurul. Perkenalan, nama Bapak Maizudin Wali Nagari Pemerintah Kecamatan Tanjung Kabupaten Agam. Terima kasih. Ya, oke, langsung saja ya, Pak. Ya. Kita lihat danau sekarang ini banyak sampah-sampah dari masyarakat ada di lingkungan yang Bapak. Ya. Itu apakah ada dari pemerintah negara untuk mensosialisasikan ke masyarakat Pak, agar tidak membuang sampah lagi atau gimana Pak? Terima kasih, Nurul. Berhubungan dengan pertanyaan tadi, berhubungan dengan lingkungan danau, lingkungan Danau Maninjau. Kita berhubungan dulu Danau Maninjau ini memang cemar. Cemarnya salah satunya adalah penggunaan sampah. Sampah yang dihasilkan masyarakat. Kalau dulu, zaman dulu, orang tua kita, nenek kita pergi ke pasar, belanja itu hanya dengan daun, dan yang lain. Terus sekarang dengan plastik. Nah, jadi masyarakat itu dengan ringannya, dengan mudahnya, setelah dia belanja, hasilnya sampahnya dibuangnya di mana-mana saja, di mana dia bisa buang dia di sana. Jadi pemerintah negara juga mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa sampah, khusus sampah plastik itu sangat berbahaya limbahnya. Jadi maka dari itu solusi diberikan ke pemerintah negara kepada seluruh masyarakat, jangan membuang sampah sembarangan. Inilah akibat membuang sampah sembarangan. Salah satunya danau kita keadaannya ini kritis, danau yang tercemar. Salah satunya sampah yang mencemarkan. Jadi pemerintah negara itu mengangkatkan di dana desa, di dana negara ini, bagaimana supaya masyarakat itu membuang sampah pada tempatnya. Kami di negara pemerintah disediakan tong-tong sampah, dipungut ke rumah-rumah dipungut dimasuk ke tong, dan dibawa kemudian langsung ke TPA. Itu pun digaji orang yang memungut tersebut. Dikarenakan kami menilai sampah itu sangat berbahaya. Jadi maka dari itu kami jemput ke rumah, kami bawa ke TPA dan antar dan lain-lainnya. Besok tiap hari menjemput terus. Bagaimana sampah itu tidak saja di sekitarnya, tidak ke danau, tapi di sekitar kita itu sampah itu harus kita bersihkan. Ya Bapak, apakah ada gitu dari pemerintahan kayak gerakan gotong royong dari masyarakat untuk membersihkan danau atau gimana gitu? Iya, pemerintah negara menganggarkan itu tiap bulan, memprogramkan tiap bulan itu namanya Semenjak membersihkan lingkungan. Tidak saja danau, dari pemukiman masyarakat ke kali, ke danau itu gotong royong mengeluarkan sampah, mengeluarkan bahan-bahan.
termasuk juga sampah-sampah hasil PDA, bambu-bambu yang tidak terpakai dikeluarkan, termasuk yang pondok dikeluarkan. Ada dokumen-dokumennya, ada di Nagari biasa, gambar-gambarnya atau fotonya kita video Ramadan, nanti bisa dilihat ini. Terus kalau Bapak lihat kondisi sekarang, udah ada kesadaran masyarakat tentang bagaimana dampaknya ke danau gitu dan makhluk hidup yang ada di danau. Apakah ada kesadaran di masyarakat sendiri? Kebetulan dengan kesadaran, insya Allah ada. Cuma kita kan tidak besar-besar menyampaikan terus. Bagaimana kesadaran itu tak lebih banyak sadarnya. Gitu. Tapi sekedar tahu, sekedar cuma sadar bisa, cuma kita harus memahami bahwa sampah ini adalah musuh di sekitar kita. Nah, bagaimana supaya sampah itu tidak kita pelihara? Nah, itu kita. Jadi yang namanya pemerintah, yang namanya masyarakat selalu mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat, apalagi penilaian masyarakat awam, dia tidak ada masalah. Cuek, misalnya ada sampah dibuang, dia beranggap selesai. Setelah dibuang selesai, padahal itu masalah. Itu yang diarahkan pemerintahnya dari setiap pertemuan di desa dan negara itu disampaikan oleh negara, ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya, jangan membuang sampah sembarangan. Karena itu adalah pencemaran lingkungan. Mungkin pertanyaan terakhir Bapak, kan danau sudah tercemar Bapak. Apa dampaknya untuk makhluk hidup? Apakah ada makhluk hidup di dalam danau itu yang kayak punah atau gimana gitu? Iya, itu udah pasti ya. Di Danau Meninjau ini kan ada kearifan lokal. Jadi kearifan lokalnya salah satunya dari rumah, ada udang, ada spesifiknya ada cide-cide, ada ikan puyuh. Itu sekarang udah dari punah. Cuma yang ada bertahan sekarang itu hanya rimba. Kalau yang lain tadi, yang aku bilang tadi, cide-cide, puyuh, lainnya itu udah nampak lagi. Cuma yang bertahan itu rimba. Jadi maka dari itu kita juga mengimbau kepada masyarakat, dikarenakan punahnya itu apa alasannya? Karena apa? Tentu karena lingkungan kita tadi tercemar. Bagaimana supaya tidak mencemarkan lagi lingkungan kita, supaya ikan-ikan yang dulu yang belum pernah dijaga kembali lagi menjadi ikan. Baik, Bapak, mungkin sekian juga pertanyaan dari Bapak. Terima kasih juga waktunya Bapak. Sekian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya gerakan dari pemerintah dan kerjasamanya dengan masyarakat Danau Meninjau, maka Danau Meninjau sudah mulai pulih dari limbah dan ekosistem di Danau Meninjau pun udah mulai terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Nurul Afizah dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan IPA. Maksud dan tujuan saya di sini ingin meminta waktu Bapak untuk diwawancarai tentang limbah di danau gitu Bapak. Sebelumnya langkah baiknya kita perkenalan dulu Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Bapak Khairun Nas, berasal dari Danau Meninjau, kampung halaman Sugiran. Kalau boleh tahu Suku Paralu. Enggak apa-apa Pak. Suku Bapak apa? Suku Caniago. Kalau pekerjaan sehari-hari Bapak sebagai apa Pak? Oh, pedagang asongan. Songan. Ya, keliling. Jual ikan. Jual ikan keramba. Itu Bapak penghasilannya per hari itu berapa Pak? Oh, perkiraan sekitar seharinya. Iya. Seharinya kira 150. Itu Bapak jualnya itu punya sendiri rambanya atau gimana? Oh, dibeli. Dibeli kan? Dibeli. Kan di danau tuh udah ada kayak limbah sampah-sampah gitu kan Pak? Iya. Apakah ada dampaknya dari limbah itu ke peternakan ramba di situ Bapak? Oh, pasti ada ininya, efek samping itu. Masalahnya dari ampas makanan doa yang ngendap di dasar doa
danau tadi itu kalau seandainya badai, angin kayak gimana tuh? Marwo apa bahasa? Iya Pak. Iya. Iya. Nah itu. Itu biasanya limbah-limbah itu limbah dari mana aja tuh Pak? Yang jelas dari ikan itu sendiri. Untuk kedepannya sebagai Bapak tukang jual ramba gitu Pak, apa harapan Bapak tentang keramba Bapak di danau itu Pak? Kalau ada sikap dari pemerintah bagusnya kan disedot ampas makanan ikannya dikeluarin, nanti di karantina, nanti bisa berguna buat pupuk pertaniannya. Kalau di Danau Meninjau tuh kan ekosistemnya ada apa aja selain ramba Pak? Ikan atau apa, ikan-ikan macam ikan apa ada? Banyak macamnya. Pertama ikan nila, ikan majalaya, patin, lele, dan juga cimonong. Maksudnya Pak, Ya, berapa bibit ramba dalam ukuran 5x5 itu berapa yang harus dimasukkan Pak? kalau ini yang biasanya orang petani keramba ini ukuran 5x5 itu 10.000 bibit ukuran nila. Makanannya pas panen tuh sekitar 2 ton lah. Beda dengan majalaya. Kalau majalaya nih dikasih 10.000 bibit, menjelang panen tuh bisa mencapai ini 2 kali lipat dari nila. Misalnya tadi nila 2 ton, berarti kalau majalaya 4 ton. Dan juga panennya separuh dari nila, misalnya ukuran nila panennya 6 bulan. Perbedaannya dengan majalaya tuh dia pun 3 bulan tuh, separuh dari ininya. Itu panennya per bulan atau gimana Pak? Sekali 6 bulan per panennya. Per panen sekali 6 bulan? Iya, kalau untuk skop nila. Tapi kalau buat majalaya tuh memang per 3 bulan. Selanjutnya Pak, apa selain ramba gitu, apalagi pekerjaan masyarakat di sekeliling danau itu Pak? Dengan adanya keramba nih, kalau pengangguran tuh bisa dikatakan minim deh ya. Masalahnya dari panen tuh banyak membutuhkan tenaga kerja, contoh misalnya angkat ikan dan juga ojeknya, terus menimbang, lalu mempacking, terus menyusun ke atas mobil. Kan kalau di Danau Meninjau itu ada PLTA kan Pak? Iya. Nah, dari aktivitas masyarakat orang-orang yang pengelola PLTA itu, apakah ada juga limbah-limbahnya Pak ke danau? Oh, enggak Nggak ada Pak? ada. Masalahnya airnya tuh kan dari PLTA tuh turun ke bawah. Paling kalau keramba darat kayak di Ulu Banda tuh mungkin ada imbasnya. Tapi ada juga imbasnya Pak? Iya, dari dasar Danau Meninjau kan ada imbasnya ke bawah. Kalau tentang PLTA itu, apakah ada kayak keganggu gitu aktivitas nelayan atau orang-orang yang punya keramba di situ Pak? Maksudnya? Kan ada PLTA. Iya. Apakah ada kayak efeknya ke keramba atau enggak ada Pak? Nggak ada. Nggak ada. Masalahnya PLTA itu udah ada garis pembatasnya yang nggak boleh dilalui oleh nelayan setempat. Masalahnya berbahaya buat keselamatan dia sendiri. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bapak. Iya. Apa harapan Bapak gitu untuk kedepannya agar danau itu tetap terjaga dan keramba
masyarakat di situ pun tidak kayak dihilangkan atau dipunahkan. Apa harapan Bapak untuk pemerintah ke depannya, Pak? Oh, iya, yang kayak dibilang tadi itu kan, misalnya kalau ada sikap pemerintah buat perhatian terhadap masyarakat setempat karena ekonomi lingkungan danau itu memang sudah dikatakan kebutuhan bagi warga setempat. Harapannya ke depan kalau dapat pemerintah ada sikap itu ampas makanan ikan tadi itu disedot dijadikan buat pupuk di pertanian, jadi saling menguntungkan. Kayak pemerintah dari pupuk bisa dia perjualbelikan dari masyarakat, dengan bersihnya ampas yang ada ini buat kedepannya kematian ikan mungkin lebih jauh berkurangnya dari yang biasa. Baik Bapak, mungkin sekian juga pertanyaan dari saya. Terlebih terkurang kalau ada salah dan hilafnya saya mohon maaf Bapak, dan terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita jaga lingkungan kita dan tidak membuang sampah sembarangan agar ekosistem ada di danau tidak punah.